Wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ismatul Izzah dari program studi PIAUD Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah Jember. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Hadis yang merupakan sumber utama hukum Islam setelah Al-Quran, kebenaran dan keabsahannya sangat selalu kita jaga untuk dijadikan pedoman hidup dalam beragama. Maka dari itu para ulama mengklasifikasikan hadis supaya memastikan keabsahannya untuk dijadikan pedoman atau hujah bagi kita. Menjadi 3. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Hadis sahih pengertiannya yaitu hadis sahih menurut bahasa dari kata sahha yasihu suha wasihatan wasahaha. Yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, dan yang benar, dan yang sah. Para ulama biasa menyebut kata sahih itu sebagai lawan dari kata sakin atau sakit. Maka dari itu hadis sahih di sini menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, dan hadis yang selamat. Dapat kita pahami bahwa hadis sahih di sini merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sanadnya yang bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak ada cacat ataupun rusak. Kemudian syarat-syarat hadis sahih di sini ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Maksud dari sanadnya bersambung yaitu adalah tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis menerima periwayatan hadis dari yang periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu. Kemudian syarat yang kedua yaitu periwayatan hadis bersifat adil. Adil di sini yang dimaksud yaitu adalah periwayat seorang muslim yang baligh, berakal, dan sehat. Selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Itu yang dinamakan adil dalam syarat hadis sahih. Selanjutnya yang ketiga yaitu periwayatan bersifat dhabit. Yang dimaksud dhabit di sini adalah orang yang kuat hafalan tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja yang ia kehendaki. Selanjutnya yaitu hadis ini tidak boleh janggal atau syadz. Maksudnya hadis ini tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesahihannya. Selanjutnya terhindar dari ilat atau cacat. Nah, hadis ini tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik yang kelihatannya sama-sama. Kemudian hadis sahih di sini dibagi lagi menjadi 2, yaitu hadis sahih lidzatihi dan hadis sahih lighairihi. Hadis sahih lidzatihi yaitu hadis yang sahih dengan sendirinya. Artinya hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana yang sudah disebutkan persyaratan tadi. Kemudian di sahih lighairihi sebaliknya, yaitu hadis yang sahih kesahihannya dibantu oleh adanya keterangan lain. Hadis ini, hadis pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan, yaitu pada aspek kedhabitannya atau kekuatan hafalan periwayatnya. Selanjutnya yaitu setelah hadis sahih, hadis hasan. Hadis hasan menurut pendapat Ibnu Hajar adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Imam Tirmidzi mengartikan hadis hasan di sini yaitu tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, tidak ada kejanggalan atau syadz, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Dari uraian tadi dapat kita pahami bahwa hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam segi sanadnya, kan tetapi lemahnya yaitu dari kurangnya kesempurnaan hafalan. Di samping itu pula hadis hasan hampir sama juga
sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Jadi seperti itu. Kemudian syarat-syarat hadis hasan yaitu yang pertama, para perawinya yang adil, sama seperti hadis sahih. Kedua, kedobitannya, perawinya di bawah perawi hadis sahih. Nah, ini yang membedakan antara hadis hasan dan hadis sahih. Kemudian yang ketiga yaitu sanadnya bersambung. Selanjutnya, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Yang keempat, tidak mengandung ilat. Selanjutnya, pembagian hadis hasan di sini sama juga dibagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi di sini sama dengan artinya dengan yang hadis sahih sebelumnya, yaitu hadis hasan li dzatihi, hasannya karena sendirinya, sedangkan hadis hasan li ghairihi hasannya karena ada keterangan lain. Contohnya, suatu hadis yang hasan karena ada keterangan dari hadis yang kedua. Hadis yang pertama itu hasannya karena ada keterangan hadis yang kedua. Jadi seperti itu. Jadi hadis yang pertama itu terangkat derajatnya oleh keterangan hadis yang kedua. Selanjutnya yaitu hadis dhaif. Yang dimaksud hadis dhaif di sini yaitu hadis yang berarti lemah, sebagai lawan kata dari qawi yang artinya kuat. Lawan kata juga dari kata sahih. Kata dhaif sebagai kata dhaif di sini secara bahasa yaitu berarti hadis yang lemah, yang sakit ataupun yang tidak kuat. Secara terminologis atau istilah, para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda, akan tetapi maksud mereka itu pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Pendapat An-Nawawi yaitu hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Jadi seperti itu. Jadi saran saya, jika kita ingin menggunakan hadis, sebaiknya kita menggunakan hadis yang dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Mengapa? Karena hadis-hadis ini, sahih dan hasan ini lebih memenuhi kriteria untuk dijadikan hujah atau pedoman kita dalam beragama. Jadi seperti itu. Hadis yang memiliki peranan penting dalam syariat Islam serta kedudukannya yang sangat mempengaruhi dalam sumber hukum. Maka dari itu, pembagian hadis menjadi hadis sahih, hasan maupun dhaif di sini sangat-sangat penting, merupakan hal yang sangat penting untuk kita semua pelajari dalam studi keislaman. Jadi seperti itu. Cukup sekian dari saya. Akhirul minni, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.